sejarah ini, Bung Sony, ini fakta dan yang menjadi sebuah awal pergerakan kita. Kita dimodali oleh sebuah keberanian sikap yang luar biasa dari seorang tokoh GMNI, nasionalis sejati, yang kebetulan sebetulnya anaknya teman seangkatan saya di Unpad, yaitu Profesor Dr. Sisromanti. Dengan modal beliaulah, selaku alumni GMNI, berani mendeklarasikan yang namanya alumni GMNI, dan beliau mengambil satu resiko itu dalam posisi sebagai guru besar. Ini deklarasi tahun 90-an. Tetapi ada sebuah keyakinan, ini negara harus selamat, dan kita meyakini bahwa perubahan akan datang gitu ya, dan tanda-tanda itu sudah kita lihat ya, dan dalam diskusi-diskusi terbatas kita akhirnya mengkonsolidir diri ya, tetap komunikasi juga. Itu tahun berapa, Kang? Tahun akhir 80-an kita sudah komunikasi ya, sudah membicarakan. Cuman kan para alumni ini kan sebagian besar kan apa itu ya sudah bukan tujuan lah, dia berhubungan dengan perutnya. Iya, bukan hanya perut lagi, dia dengan jabatan. Nah, ini apa sih yang mendasari kenapa harus? Nah, kita ya tadi kita punya, karena termasuk sering ya kita berkomunikasi dengan para senior dan tidak putus. Dan tadi kan lihat ada visual, ada Pak Sanusi, ada Pak Usep, lalu Mas Hardi, lalu ya tokoh-tokoh bawah dia Soekardi yang ada di posisi 50 pada saat itu sebagai oposan ya, Bang Ali Sadikin dan sebagainya. Nah, saya kira ini kita yakin lah bahwa ini akan ada satu perubahan dan kita harus mulai melawan secara kelembagaan itu awalnya ya. Ya walaupun kita juga masih tenggang rasa menghormati alumni-alumni yang ada di pemerintahan pada saat itu di kekuasaan. Jangan salah loh, Pak Harto itu di kabinetnya ada tokoh GMNI yang itu monumental sampai ini hari, tidak cacat menurut saya integritas dirinya. Mas Siswono, lalu almarhum Mas Karton, dan itu pernah jadi jaksa agung. Kita tahu, tapi ya makanya ya kita suka ke Abdul Majid juga suka silaturahmi dan ada undangan begitu. Tetapi tetap bahwa kita bilang ini harus konsolidasi dan harus dibangun kekuatan nasionalis, dan negara ini harus selamat dan Pancasila ini harus tetap tegak. Itu aja keyakinan kita. Nah, kita inventarisir, lalu ngobrol-ngobrol, dan rumah Mas Andi Talman ya yang suka dipakai itu markas. Di Bandung, Kang? Di Bandung. Ya teman-teman yang tadi kan dari berbagai daerah, yang ada kan lihat visualnya. Ya, inisiatifnya di Bandung ya. Di Bandung, konsolidasi dan sebagainya. Konsolidasi, di Bandung, ya. Ada Mas Andi, lalu waktu itu Dr. Sudigdo Adi, ada lalu Bang Bastaman. Nah ada juga Profesor Nanang Tias, sekarang profesor ya. Waktu itu dia masih dosen biasa dari ITB. Ayo kita berani deh. Ada Saudara Subianto, ada Mas Joko. Ya teman-teman, itu Harjoko tuh, jangan lupa, itu juga bagian penting harus diketahui. Beliau sama dengan saya sebelum GMNI, dia GPM. Ya, Harjoko ini tokoh nasionalis yang tangguh, jadi jangan menganggap dia sepele, dia seorang ideolog dan saya tahu. Jadi kami kebetulan yang rajin ya, termasuk markas
di rumahnya Pak Subriono di belakang terminal Cisahem, itu bagian dari markas kita tentang kumpul-kumpul orang nasionalis. Memang ada kawan-kawan dari Jawa Ya. Tengah, dari Jawa ya Timur. dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, setiap Kumpul ya di daerah, Bandung, ya? saudara Urip yang dari Indramayu, lalu saudara Wawan dari Tasik, dari Ciamis. Ya kita tahu, dan cerita orang tua kan suka kita rekam. Ya walaupun kita sering disulitkan ya. Itu di mana Kang kumpulnya Kang? Banyak. Pertama di rumah Pak Pak Subriono. Lalu kemudian juga kerang sering rumah Pak Sanusi dipakai tempat khusus untuk ketemu-ketemu. Lalu ada tokoh Pak Mahmad Ahmad. Itu tidak mudah, Bro. Ya. Bagaimana memperankan diri menyatukan kembali kekuatan nasionalis dengan isu Usa Usep, itu mah orang asuh, Kang Nangkarman almarhum. Ini tokoh-tokoh yang berada dan eksistensinya masih kuat, almarhum Kang Muhtar Budiana, Kang Jajang, Kang Uun Subarna, itu figur-figur yang tangguh yang tetap konsisten dengan kesoekarnoannya. Dan memang terjadinya kelembagaan alumni ini cukup memiliki sebuah dinamika dan ada proses, ya tentu dilatar belakangi oleh sebuah motivasi, ya. Lalu kita perlu figur, nah ini kesulitan kan, kayaknya kita kasihan mau ngajak bagaimana, pasti ada resiko kan. Nah kita akhirnya siapa nih? Oh, kita ingat, coba konsultasi. Nah, muncullah nama Pak Profesor Sri Somantri, guru besar Unpad yang dihormati dan memiliki perjalanan akademis yang luar biasa, ahli hukum tata negara, yang kebetulan memang putra beliau kesayangannya, saudara Dindin itu teman seangkatan saya di Unpad, ya di BISIP. Jadi saya, lalu menantunya Pak Maswid juga GMNI, ada komunikasi, akhirnya bisa masuk, kita ngobrol lah, kita coba ini ajak. Alhamdulillah Pak Sri Somantri di luar ekspektasi kita, beliau, saya GMN, ayo kaum marhaen dan intelektual nasionalis bangkit. Waduh, alhamdulillah Mas. Lalu kita sampaikan ke senior-senior, ayo kalau begitu kita mulai dari Jawa Barat. Kita tunjukkan, inilah dadaku menurut mana dadamu. Para kekuatan intelektual, kasihan kan yang berada di nasionalis yang di bawah, marhaen yang berceceran ada di PDI, wah diperlakukan begitu begini. Contoh Kang Yosep ketika mau maju kan saya sebagai RT di Arcaman itu tahu bagaimana dia diganggunya seperti apa. Sampai struktur pemerintahan Nah, akhirnya kita konsolidasi, ada ya Mas Ani lagi kembali kan, Dokter Ani orang yang berkemampuan, memang tidak banyak. Bung Soni ada juga yang kuat, tapi kan mereka birokrat, lalu ngasih sumbangan sembunyi-sembunyi. Oh, sumbangan pun sembunyi-sembunyi. Ada, oh iyalah, kan tahu resikonya waktu itu bagaimana. Jadi beda Bung Soni, jadi GMNI maupun alumni secara kelembagaan pada saat ini dengan waktu itu. Ada resiko jabatan. Buktinya saya kan ditahan, masa SMA kelas 2, umur saya 17 tahun, karena jadi mendirikan GPM dan jadi ketua GPM di Ciamis harus ditangkap. Yang nangkapnya juga satu batalion, satu kompi. Tanya tuh kakak-kakak saya kan tahu semua. Nah, setelah Profesor Sri Somantri mau, akhirnya kita berlega ya, dan kita berkonspirasi. Jangan ece-ece, kata senior kita. Kita berani, ayo iuran. Jangan tangguh. Inilah kaum nasionalis intelek masih hidup dan ada dalam roh perjuangan bangsa, dan mari kita sambut, Indonesia akan berubah. Di mana Mas? Wah, di hotel, siapa yang bayar? Nah, itu juga. Wah, itu juga sebuah dinamika. Ayo iuran, nekan aja, nggak tahu nganyuk sama Utang dulu ya itu. hotel yang sekarang jadi punyanya Enggar Cecep Rukmana. Panghegar. Panghegar. Wah, di Panghegar. Udah Kak, Mas, kita ya. Saya biasa bagian wow ya. Tahun berapa itu Kang? 9 berapa ya? 92 atau 93 saya lupa. 93 kalau tidak salah. Lagi zaman-zaman. Oh, jadi kekuatan Orde Baru sedang ingin menunjukkan lebih kekuatannya. Itu dapat izin atau gimana? Ya pemberitahuan ya adalah kawan kita yang pura-pura biasa bagian urusan waktu itu mah akan sospol. Iya. Pak Yosef Sukardi itu bagian Mas Andi biasa yang begituan. Oh gitu ya. Lobby ya tipu-tipu lah. Tapi yang luar biasa tadi masih Somantri.
ya Pak Somantri yang mau menunjukkan, silahkan akhirnya kumpul kita dan harus gagah. Bayangin aja harus pakai jas, pakai dasi merah gitu, nggak tahu pinjam dari mana. Pokoknya nasionalis bangkit. Intel dan Wah udah pastilah. Apa kaum intelektual nasionalis Soekarnois harus menunjukkan diri dan kita bukan kaleng-kaleng tapi harus menunjukkan. Wah itu bawa pasti loh. Makanya oh ini marahin kok pakai jas, ya kita kan marhainis katanya. pejuangnya ya. Pejuang yang memperjuangkan kaum marhain katanya. Nggak apa-apa. Oh, ya akhirnya kumpul dan kita berani. Nah itu situlah jadi sebagai embrio awal pembentukan tadi apa ikatan alumni itu dimotori oleh teman-teman yang tadi ya yang saya sebut beberapa tokoh. Ada Bung Adi Talman, ada Bung Nanang, ya saya sendiri Pak Bung Sugianto, Pak Edu Barat, itu para aktivis dan senior-senior kita mengawasi dan membimbing melihat Kang Jajang, Kang Uun, almarhum Kang Muntar Budiana, semua memberikan perhatian dan kita sudah tidak aneh kalau kemudian kita juga diganggu oleh lingkungan sendiri ya. Dasarnya hanya ingin memperbaiki negara. Iya, motivasinya itu. Motivasinya Dan itu. saya tahu, mungkin saya yang bergerak di bidang swasta sembunyi-sembunyi punya saudara di Telkom mau cari-cari nafkah ya diincer juga kan. Ini bedanya dengan Nah kondisi itu sekarang. yang saya ingin mengambil pembelajaran sejarah waktu itu bagaimana sulitnya ya, bagaimana dinamika yang harus dihadapi. Jangan beda mendirikan kekuatan nasionalis Soekarnois di zaman Pak Harto sedang berkuasa dengan kekuatan militernya yang begitu sangat represif, dengan hari ini Iya. tidak ada alasan untuk tidak lebih baik. Itu yang makna yang ingin saya sampaikan. Bentuklah kelembagaan waktu itu awal namanya IKA Ya, ya. tahun Tahun 92 93 saya lupa 93 di Priangan di Panghegar dan deklaratornya dibacakan deklarasinya oleh Pak Somantri dan kita ada di belakang beliau. Nah, alhamdulillah semangatlah berani muncul. Ketua pertamanya Dr. Andi. Dr. Andi, ya kita juga dia mudah kan berbagai isu, berbagai fitnah, itulah ini. Ya biasa kan zaman itu diadu-adu. Dan yang diadukan kadang-kadang yang jadi intelnya juga kawan kita sendiri. Itu mah udah ada dari sononya. Nah, ketika tahun 93 nih, ketika terbentuk, ini apa yang dilakukan oleh para alumni ini setelah? Yang lebih penting konsolidasi dan mensemangati dan terus mengikuti fenomena. Makanya kita juga bagian yang ikut berkontribusi terhadap peristiwa penting ya yang merubah bangsa ini dan negara ini, yaitu kongres luar biasa. Kita support. Ketika dibentuk kelembagaan dan ditugaskan untuk ini, bisa dibilang nggak berkontribusi banyak untuk perubahan bangsa? Ya, saya kira iya. Kita orang yang tahu dan ikut terlibat dalam sebuah dinamika tentang perubahan tadi. Makanya saya katakan ya lepas dari supporting dan dukungan secara moral dari mahasiswa, tapi secara konstitusional dalam peristiwa perubahan negara ini dua peristiwa penting KLB. PDI ya waktu itu belum perjuangan di Surabaya dengan Muktamar NU Patung adalah sebuah simbol suatu perlawanan kepada rejim dan menang. Dan itu diwarnai oleh para alumni GMNI. Menurut saya peristiwa kongres ya kami katakanlah musyawarah besar atau yang disebut kongres alumni ini adalah momen lebih-lebih ini dipilih kota Bandung ya, lebih-lebih Jawa Barat atau kota Bandung. Agenda ke depan tuh apa yang paling terpenting kalau kata? Ini tantangan zaman, penyelamatan NKRI, penyelamatan Merah Putih dan penyelamatan ideologi negara tentang Pancasila. Teori perjuangan ditemukan di sini. Dalam realisasinya gimana? Dalam ini kan Jawa Barat. Prakteknya gimana? Jawa Barat. PAGM ini harus bagaimana ini? Nah ini kita bicara ya waktu kita berdialog dengan Bapak Ketua Umum kemarin, Bung Baskara, saya bilang terima kasih ini ada kongres lalu dipilihnya di Jawa Barat dan kami sebagai rakyat Jawa Barat siap. Saya tanpa melihat histori soal enak tidak enak itu lupakan dan mari kita konsolidasi, kita tidak lagi
ingin bicara tentang masa lampau, tapi bagaimana ke depan. Ini lebih penting. Sebab tantangan yang akan dihadapi kita bukan siapa-siapa, tapi cara berpikir akibat dari pengaruh ideologi global terhadap bangsa sendiri. Oh, Ya. itu yang akan dilakukan Dan Jawa Barat bagian konsentrasi kekuatan dari kontra terhadap, bukan hanya terhadap Soekarno, tapi kontra terhadap ideologi negara. ya. Oleh karena itu jangan kaleng-kaleng, jangan asal-asal. Kalau mau seremonian udah aja di Ancol, nggak usah di Bandung. Atau pilih yang lain. Oleh Artinya karena itu, para alumni GMNI di berbagai sektor harus berperan bagaimana memperkuat. ya mengkonsolidasi diri dan tidak boleh ada keributan. Tunjukkan kita bersatu. Kita tidak harus lagi melihat sekat-sekat, dan saya tidak tertarik untuk berbicara tentang si Anu dulu begitu. Udahlah, kita ke depan mari menyatukan kekuatan dan jadikan wadah lembaga alumni ini sebagai kawah candra di muka untuk melakukan reposisi bangsa ini dan memperankan. Dan besok kita harus punya negosiasi yang jelas. Jadikan kongres ini kongres gagasan. Gagasan apa? Gagasan kelanggengan Indonesia Raya. Gagasan tegaknya ideologi Pancasila. Gagasan tentang bagaimana merah putih tidak terobek dan tidak diganggu oleh siapapun. Nah, oleh karena itu bargaining politiknya atau konsensus politiknya adalah silakan siapa yang menjadi pemimpin, ya, dan itu tidak masalah bagi kami. Tapi besok presiden siapa dan mau dibagaimanakan alumni GMNI. Itu yang harus, harga yang harus tertebus, ya. Sebab tanpa kader GMNI, kalau tidak terlibatnya kaum nasionalis yang berbasis pemikiran Soekarno, kita memiliki sebuah keniscayaan tentang masa depan Indonesia. Oleh karena itu, bangkitlah, mari kita bersatu, mengkonsolidasi diri, dan song-song Indonesia yang lebih baik, dan jaga NKRI dan Merah Putih tentang Indonesia Raya ini.